Baik, shalom. Baik, saudara, hari ini ya kami sama-sama dalam suasana, mungkin saudara lihat ada kursi yang duduk rapat, yaitu suami istri ya. Yang belum duduk rapat bukan suami orang dan bukan istri orang, artinya jemaat ya. Jadi kami hari ini temanya, kalau besok itu kan acara Valentine Day ya. Saya pikir kita Valentine itu harus setiap saat ya, kasih sayang itu harus setiap saat. Karena kasih sayang itu bukan 14 Februari itu cuma dunia merayakan, tapi sebenarnya kita sudah menerima kasih dari Yesus yang tadi seperti kidung pujian yang kita nyanyikan. Setiap saat kita akan mengalami hari kasih sayang. Setuju saudara? Amin. Nah baik saudara, tema kita pagi hari ini yaitu rahasia kelimpahan ilahi dalam keluarga. Temukan dan dapatkan rahasia apakah yang ada dalam keluarga. Mari kita mendasari dengan membaca Alkitab, saudara. Kita akan bangkit berdiri, Bapak Ibu. Oke. Kita akan baca khusus para pria ayat 26 dan wanita ayat 27. Dan secara bersama-sama saudara kita akan baca ini. Kalau demikian, baik para pria, 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sama-sama saudara. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Silakan duduk. Saudara, kitab Musa yang menulis ada dimulai dari kitab genealogi atau kitab Kejadian. Kalau kita lihat saudara, dari ayat 26 itu seperti ada pengulangan lagi di ayat 28. Sesuatu yang pengulangan itu begitu penting ya. Ada kata berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung, ini bicara saudara manusia diberi kuasa, saudaraku, untuk berkuasa atas segala hal yang di dunia. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini, ada binatang yang berkuasa terhadap manusia, binatang menerkam manusia, penyakit yang berkuasa terhadap manusia, ada orang meninggal karena penyakit dan sebagainya. Nah mari kita lihat saudara, pada hari ini kita akan belajar saudara. Perhatikan saudaraku, ayat ini saya sengaja memberikan ada tanda warna kuning supaya kita melihat itu adalah poin penting saudaraku. Yang pertama, coba kita lihat ada kata apa? Gambar dan rupa. Lalu di ayat 27 kembali lagi pengulangannya itu. Gambarnya Tuhan, terus gambar. Lalu ayat 28 ada kata Allah memberkati mereka. Mereka ini siapa Bapak Ibu? Mereka ini siapa? Adam dan Hawa atau suami dan istri. Terus ada kata beranak cuculah. Lalu ada kata taklukkan itu, berkuasalah. Ada 4 rahasia kelimpahan berkat ilahi di dalam keluarga kita. Ada berapa Bapak Ibu? Oke, menarik, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama saudara, kita melihat gambar dan rupa Allah ya. Jadi ini berbicara tentang identitas. Nah saudara, kita harus mengerti bahwa saya dan saudara diciptakan Tuhan serupa dengan Allah ya. Manusia Tuhan ciptakan itu serupa dengan Allah. Jadi kita ini adalah gambarnya Allah. Amin. Kita ini harus merepresentasikan Allah itu sendiri. Ya. Ataupun kita, saya dan saudara ini adalah rupa Allah. Ya. Itu adalah tujuan awal Tuhan menciptakan saya dan saudara. Jadi saudara bisa bayangkan,
betapa luar biasanya identitas yang diberikan Tuhan kepada setiap saya dan saudara. Amin. Kalau saudara menangkap ini, saudara akan mengerti bahwa ini adalah suatu, saya boleh katakan, karunia hebat. Betul? Amen. Karunia hebat yang Tuhan berikan dalam setiap pribadi masing-masing kita. Ya. Itu luar biasa, saudara. Identitas Tuhan. Ya. Berapa banyak kita tidak menyadari identitas kita dalam Tuhan. Nah, saudara, kalau kita tidak menyadari identitas kita dalam Tuhan, pasti kita akan sulit dalam hidup ini. Pasti kita juga akan sulit mencapai tujuan kita. Nah, saudara, kita tahu bahwa identitas itu dirusak oleh iblis ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, dosa itu, saudara, dosa itu tidak hanya memisahkan kita dari Tuhan, tapi dosa itu juga menjauhkan kita dari identitas ilahinya Tuhan ataupun tujuan ilahi Tuhan dalam setiap saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus mengerti. Banyak orang udah ikut Tuhan tapi tidak mengerti siapa diri dia. Kalau kita nggak mengerti siapa diri kita, saudara, kita nggak sadar identitas kita, pasti kita akan berespon yang salah. Tapi kalau kita menyadari siapa diri kita di dalam Tuhan, identitas kita dalam Tuhan, kita adalah anak Allah, pasti kita akan berespon dengan benar, ya. Gambar. Apa arti gambar dalam bahasa Ibrani, saudara? Adalah zelem. Gambar itu artinya mengukir. Artinya manusia menggambarkan Allah. Saya sebagai suami menggambarkan Allah. Saya sebagai istri harus menggambarkan Allah. Kita semua menggambarkan Allah. Ya. Coba bilang pasanganmu, engkau menggambarkan Allah. Coba bilang. Jangan kau menggambarkan Allah, jangan. Engkau. Manusia merupakan representasi Allah di bumi. Dan kata rupa dalam bahasa Ibrani, damut, menyerupai. Atau saudara, manusia merupakan keserupaan dengan Allah. Kalau di pria sejati, saudaraku, berkata begini, kesempurnaan seorang pria, ayo para pria-pria, 1, 2, 3. Kesempurnaan seorang pria, ayo bantu saya. Dan keserupaan dengan Kristus adalah hal iya. Hanya 3 ekor pria sejati sini, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi saya mau bilang Allah ingin mengembalikan gambar yang rusak itu sejak Kejadian 2 ayat 17. Makanya lihat Bapak Ibu, kalau pernikahan kita sering lihat istri saya itu adalah gambarnya Allah. Maka saya tidak akan perlu ungkit gambar masa lalunya, gambar pola asuh orang tuanya, gambar yang membuat saya jengkel. Kenapa? Gambar Allah nggak boleh dirusakin, apalagi ditempeleng. Masa gambar Allah dirusakin, ditempeleng? Ayo berapa banyak bapak-bapak tangan saudara itu, ini gambar Allah jangan ditempeleng. Istri boleh tempeleng, boleh ya? Boleh, tapi ada 5 lembar 100.000 di sini. Jadi kalau dia tempeleng istrinya begini, tempeleng aku dong, godain aku dong. Dia hanya lihat itu duitnya. Nah Bapak Ibu, itu yang hilang dalam diri kita. Sehingga saya tidak melihat istri saya itu gambar Allah. Yang ada lihat gambarnya manusia yang terbatas, yang penuh kekecewaan, yang menuntut. Ya, begitu juga saya, saudara. Kalau saya nggak menyadari bahwa suami saya ini ada gambar Allah, maka yang terjadi pandangan saya adalah gambaran yang rusak, ya. Gambar yang rusak. Pasti ada kekecewaan. Saya melihat suami saya tidak seperti harapan saya. Saya juga melihat tidak sesuai mimpi saya sebelum menikah. Ya. Ternyata di balik kelembutan kayak dari singa, dari Yehuda. Tidak masuk kepada kriteria saya. Tidak masuk target saya. Saya suka istri itu pendoa karena saya orangnya pendoa. Saya suka dia berani, ngomong. Ternyata seperti itu. Terima kasih dari kami. Nah Bapak Ibu, kabar baik Yesus datang mengembalikan gambar dan rupa yang rusak sejak Adam dan Hawa jatuh. Makanya hari ini coba kita baca ayat ini saudaraku. Inilah Rasul Paulus, seorang Rabi Saul. Dia tahu ketika kasih karunia itu hanya datang lewat Yesus. Maka yang rusak, keterpisaan gambar dan rupa yang rusak
dikembalikan. Kalau istilah bahasa, kembali ke fitrinya, kembali ke fitranya, kembali ke semula. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan istri yang losoh, suami yang brengsek. Enggak, itu rupa gambar yang dirusakkan oleh iblis. Mari kita baca 3, 2, 1. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18. Dan kita semua apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Haleluya. Terus dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi kita berkata, maka kita diubah terus menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya tidak akan mau melihat lagi selubung istri saya. Selubung itu saya nggak bisa lihat potensi istri saya. Saya nggak bisa melihat potensi orang-orang yang saya muridkan. Saya nggak bisa lihat potensi anak saya. Kenapa? Ada selubung. Inilah yang iblis tawarkan. Trauma-trauma masa lalu. Kayak bom waktu. Ungkit-ungkit yang tidak perlu diungkit. Suka dan senang gosip murahan. Selalu cari kesalahan. Itu namanya selubung. Dan Tuhan berkata lewat Rasul Paulus, apabila hati seorang berbalik, saya berbalik melihat jati diri saya, status saya, posisi saya sebagai gambarnya Allah, rupanya Allah, maka selubung itu katanya apa? Maka selubung itu diambil daripadanya, dibuang. Dan waktu saya lihat istri saya, pada waktu saya lihat istri saya akan pegang tangan istri saya, dialah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan kita berdua jadi satu. Habis. Iya. Nggak perlu latihan, mendadak. Jadi saudara, ya, silakan saya. Firman Tuhan katakan bahwa ketika seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Amen. Ini prinsip yang harus kita mengerti saudara. Ketika orang itu ketemu dengan Tuhan, ketika orang itu berjumpa dengan firman, maka selubung itu diambil. Makanya orang kalau nggak ketemu firman, mau cara apapun dia nggak bisa berubah saudara. Mau cara apapun, mau ikut training apapun saudara, ya, mau dikasih tahu berapa ribu kali. Walaupun pergi ke salon wanita itu operasi sana operasi sini. Iya, yang berubah ininya aja, wajahnya aja. Duit habis suami tetap aja kelakuannya gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Kalau orang itu nggak ketemu firman saudara, nggak jumpa dengan Tuhan, nggak berjumpa dengan Kristus saudara, dia akan mengalami hal yang sama. Dia akan sulit dalam hidupnya. Yang tadi saya katakan, pasti dia akan sulit. Artinya gini, ketika banyak hal ya, masalah dalam pernikahan, dalam masing-masing kita itu kadang-kala bukan masalah ekonomi, bukan masalah banyak hal, bukan perbedaan, bukan. Tapi sebenarnya dia tidak menyadari identitasnya. Karena kalau dia menyadari identitasnya, dia akan melihat bahwa pasangannya itu adalah seperti Tuhan melihat. Seperti Tuhan melihat. Saudara tahu bahwa Tuhan melihat saya dan saudara itu bukan orang berdosa loh. Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan kita, betul? Tapi berapa banyak kita sering mengingat kesalahan-kesalahan, kita korek-korek kesalahan, kita ingat-ingat terus kesalahan-kesalahan orang, pasangan kita. Nah kita melihat bahwa Tuhan gak seperti itu saudara. Harusnya kita belajar bahwa saya ini adalah ciptaan Tuhan, saya itu anak Allah. Saya itu orang yang mengasihi Tuhan, otomatis saya juga melihat pasangan saya juga seperti itu. Amin. Amin. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara, coba para bapak-bapak lihat istri, kata kamu gini, kamu adalah cahaya kemuliaan Allah, walaupun kadang-kala menyebalkan. Nggak usah pakai menyebalkan. Ayo sama-sama bapak-bapak bilang istri. Nggak usah pakai kata walaupun ya. Ya, katakan begini, kamu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ayo pria-pria 1, 2, 3. Lalu ibu-ibu balas, kamu juga gambar Allah walaupun nggak ada lah jemaat ICM biasa taat. Nah itu poin pertama, rahasia pertama apa? Kembali bahwa kita diciptakan sejak semula
menurut gambar dan rupa Allah. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang hilang dan Tuhan kembalikan. Apalagi tema kita tahun ini, kelimpahan berkat ilahi, divine of blessing. Ada kelimpahan berkat ilahi. Saya menemukan jati diri saya. Saya siap mengalirkan kelimpahan itu. Poin yang kedua, saudara, ayat 28 berkata, diberkatilah mereka. Wow. Nah, ini poin berikutnya, saudara, diberkati keluarga. Artinya kita harus melihat konsep pernikahan, saudara. Jadi pernikahan ini bukan buatan manusia ya. Bukan karena saya cinta Pak Roy, saya suka Mami, kemudian saya menikah. Kita diberkati 13 Februari 99 di Gereja Penyebaran Injil Bukit Karmel, Kota Bitung, lengkap. Dan kita punya 4 anak ya. 1 Nehemia Kevin Untu, 2 Rapel Yavin Untu, 3 Ivana Rebecca Untu, dan 4 Alvina Siala Untu. Mau tanya angka lahir, saya hafal. Banyak pria lupa angka lahir anak. Ya, jadi pernikahan itu sekali lagi bukan buatan manusia. Meskipun yang menikah manusia, tapi sesungguhnya kalau kita melihat dalam firman Tuhan bahwa ini Tuhan memberkati mereka, artinya pernikahan itu adalah idenya Allah. Yes. Ya, pernikahan itu, keluarga itu adalah institusi pertama yang itu Tuhan buat. Yes. Luar biasa, saudara. Wow. Makanya kalau kita menyadari apapun latar belakang pernikahan kita, kalau kita menyadari bahwa pernikahan kita sekarang ini itu adalah idenya Allah. Dan pernikahan itu miliknya Tuhan, saudara. Coba katakan sama-sama bahwa pernikahan adalah inisiatifnya Tuhan. 1, 2, 3. Iya. Kalau kita bilang, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan. Tapi kita menyepelekan pernikahan kita. Kita mengabaikan pernikahan kita. Kita nggak gubris, nggak fokus ke pernikahan kita. Apakah kita mengasihi Allah? Enggak, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, pasti kita akan mengasihi keluarga kita. Kita akan menghargai pernikahan kita. Kita tidak akan sia-siakan pernikahan kita, saudara. Ini prinsip yang harus kita mengerti. Saya ketika mengerti kebenaran ini, saya belajar, ya. Saya dan suami adalah pengelola pernikahan itu. Dan Tuhan adalah pemilik dari pernikahan itu. Itu sebabnya ketika kebenaran itu kami mengerti dan pahami, kami menyadari bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhan yang menjadi otoritas dalam pernikahan kami. Tidak ada yang bisa ganggu gugat pernikahan kami. Amin. Kesalahan kami tidak bisa menggugat pernikahan kami. Amin. Karena kami tahu bahwa pernikahan kami ini adalah milik Tuhan. Apa yang dikelola, saudaraku? Pernikahan itu adalah seperti pekerjaan rumah yang tidak selesai ya, ibu-ibu urus rumah itu kan gak habis-habis. Berarti pernikahan itu perlu dikelola. Kita perlu maintenance. Saudara beli sesuatu, mau mahal apapun kalau nggak dirawat juga akan rusak. Rumah bagus apapun dibiarin, nggak ditinggalin, nggak ada oksigen udara, lihat mulai lapuk. Demikian juga pernikahan perlu dirawat. Saya istilah creative of marriage. Pernikahan itu harus kreatif. Jangan maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau sudah menikah apalagi sudah turun 2 mesin, 1 ucok, 1 butet. Sudah kita pria itu sudah risih kalau jalan dengan suami itu. Kalau mau jalan dengan jalan sama istri, mau pegang tangan, ngapain rasa geli. Tapi herannya kalau tangan wanita lain kok gak rasa geli. Dia bilang kayak ada urapan dari planet mana. Dari planet mana? Kenapa? Karena gak suka dirawat. Kalau lagi makan begitu, lihat tuh suami. Sayang, cepat air putih, cepat. Mana ada waktu Anda, wah kuncar, waku kunjung pacar, oh wah kuncar, cari-cari pacar, Yang ada, terima kasih sayang, air putih ini akan jadi kopi dari manalah, lebay. Pada waktu menikah, kita nggak pernah apresiasi, nggak suka bilang begini, terima kasih sayang, tolong sayang, maafkan. Nah, apa yang dirawat? Komunikasi perlu dirawat, apalagi saya yang dirawat? Hubungan ya. Hubungan. Banyak hal yang perlu dirawat dalam pernikahan, saudara. Jadi ya memang
tadi Pak Roy sampaikan bahwa pernikahan itu adalah pekerjaan rumah ya, gak ada habis-habisnya. Tapi memang seperti itu saudara, dan saya pikir bahwa segala sesuatu tuh dimulai dari rumah, betul? Banyak orang yang kadangkala hanya sibuk bisnis, usaha. Tapi kalau kita melihat bahwa kalau keluarganya nggak harmonis ya, pasti dia juga akan pusing, betul kan? Pasti pusing, sakit kepala lah, pusing lah, mikirin istrinya, mikirin suaminya, pasti seperti itu. Jadi memang ini benar saudara, ini firman Tuhan, segala sesuatu dimulai dari rumah saudara. Itu sebabnya kita belajar untuk hal yang prinsip bahwa pernikahan itu harus kita bangun, pernikahan dalam Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kita pria suka dengan visioner itu bagus, itulah pria. Pria itu kan sebagai imam, nabi dan raja. Nah kita suka lupa fungsi imam nabi itu. Imam itu seorang pensyafaat, dia akan membawa istri anaknya mengalami satu terobosan profetik dengan Tuhan. Lalu nabi adalah tugas seorang pria menyampaikan, mengajarkan, memberi direction firman Tuhan. Tapi kita jarang, dua fungsi itu pria-pria lebih abaikan, lebih memilih apa? Jadi raja. Makanya ada banyak raja guguk, raja apa lagi? Raja, jadi raja-raja. Wah cari nafkah, bagian urus anak mama. Oh, saya pikir itu bahasa-bahasa yang saudara akan temukan setiap hari. Tapi kami mau katakan bahwa marilah segala sesuatu itu dimulai dari keluarga. Kalau kita lihat Alkitab kita, Bapak Ibu ini cuma pemahaman teologis. Alkitab kita dimulai dari kejadian, dimulai dari keluarga loh. Belum ada jemaat dan pendeta, belum ada atasan dan bawahan, belum. Betapa penting lembaga keluarga. Lalu kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari 66 kitab, ini diakhiri dengan pernikahan anak domba Allah, keluarga juga. Lalu Yesus buat mujizat yang pertama di pesta, di Kana, keluarga juga. Nah banyak orang kejar cari harta uang, abaikan masalah hubungan. Suami istri kalau di rumah tuh bahasnya cuma bisnis. Tidak ada bahas dari hati ke hati, apa perasaanmu. Ada lagu dulu apa? Feeling. Oh feeling, nggak pernah tahu feelnya istri kita. Kenapa? Karena kita anggap di rumah tuh nggak usah bahas itu. Besok kita mau bisnis apa, mau makan apa. Sehingga apa saudara? Cari uang banyak tapi chaos pernikahan kita. Ada satu pasangan suami istri ketika mereka, itu sebabnya kami gereja ini kan penatua selalu berulang-ulang betapa pentingnya nilai-nilai itu pernikahan. Jadi kami membuat saudaraku BPN itu bimbingan pranikah saudara itu sejak 2003. Dan itu fokus kami supaya bagaimana melahirkan jemaat ICM itu kuat dalam keluarga. Nah ada pasangan suami istri ini mereka ikut dalam bimbingan pranikah. Sekarang pernikahan mereka sudah mungkin 13 tahun. Lalu mereka diberkati, mereka punya 2 anak, dan mereka melayani di bimbingan pranikah. Bahkan juga mereka melayani di pelayanan anak. Kita nantikan cuplikan ini. Silakan keluarga Bapak Riawan dan Ibu Lili Joli. Saya sangat diberkati waktu saya nonton ibadah satu tadi. Perkenalkan, nama saya Riawan. Nama saya Lili. Kami menjalin hubungan pada tahun sekitar 2006-2007 ya. Pada saat itu kami pacaran ya, dan kami banyak mengalami konflik saat itu. Kemudian kami diperkenalkan dengan BPN ya, yaitu bimbingan pranikah. Sebelum kami mengikuti BPN, kami sering mengalami konflik. Dan konflik itu mengenai komunikasi. Ya, kami sering konflik mengenai masalah yang itu-itu saja dan tidak selesai-selesai. Tetapi ketika kami ikutin kelas BPN, ya, kami diajarkan nilai-nilai bagaimana kami mengatasi konflik kami itu. Jadi kakak pembina kami saat itu sangat membantu kami. Mereka memberi nilai-nilai kepada kami sehingga kami dapat komunikasi kami menjadi lebih baik. Sekarang kami memiliki 2 orang anak ya, seorang cowok dan seorang cewek. Dan kami sangat diberkati karena anak-anak kami taat dan
berturut-turut ya. Dan kami percaya itu semua karena anugerah dari Tuhan ya, dan nilai-nilai yang telah kami terima di BPN ya. Dan kami sangat diberkati, dan oleh sebab itu kami juga mengambil pelayanan ya di parenting, mendidik anak. Kami diberkati di dalam BPN sehingga kami berkomitmen untuk mengambil pelayanan di dalam BPN, sehingga kami mau anak-anak muda sama seperti kami diberkati di dalam pernikahan, bahkan nanti di dalam keluarga, punya anak, terus kami bisa mendidik anak-anak di dalam kebenaran Tuhan yang kami dapatin. Jadi kami sangat harapkan dan kami rindu bahwa anak-anak muda bisa diberkati di dalam pernikahan, di dalam keluarga mereka nanti seperti apa yang kami alami. Dan kita ada komunitas bisa saling sharing dan membagi hidup, pengalaman-pengalaman hidup di dalam keluarga kami, sehingga anak-anak muda sayang sekali kalau enggak ikut BPN, karena banyak anak-anak muda tidak mengerti BPN karena merasa BPN itu sebagai syarat untuk menikah. Padahal di dalam BPN itu banyak nilai-nilai kebenaran, dan sehingga anak-anak muda itu lebih siap untuk menghadapi keluarga mereka nanti. Jadi kelas BPN perdana akan dibuka pada tanggal 17 Februari hari Kamis ini ya. Jadi pasangan-pasangan yang punya rencana untuk mau menikah atau baru menjalin hubungan ya, kami himbaukan untuk bisa mendaftar ya, kami atau ke nomor di bawah ini ya. Ya, jadi jangan lewat kesempatan ini bagi para pasangan-pasangan yang mau menikah. Ayo ikut BPN. Ikut BPN ya. Yang Bapak belum Ibu menikah, ya, yang Bapak Ibu punya anak ya, sudah ada pasangan, ayo ikut BPN. Sayangkan Bapak Ibu bergereja di sini tapi anaknya menikah tidak seiman, sedih. Ya, itu sebabnya bagi pasangan muda betapa konsennya kami. Saudara, hari ini hari Minggu tentunya, dan tanggal ini 13 tentunya, bulan ini Februari, dan ini hari yang bersejarah buat kami suami istri. Saudara, tanpa terasa sudah 23 tahun. Saya lagi niru-niru gaya Pak Tony dan Ibu Aling kalau foto itu agak manja-manja gitu. Jadi penatua juga nggak mau kalah ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, saudara, kami diberkati. Ya, saya mendapat pasangan, istri saya ini di Batam, ya, kerja di Muka Kuning. Saya muka merah di Batam. Jadi Tuhan pertemukan, membangun hubungan hanya 3,5 tahun, dan kami punya komitmen, saudaraku. Karena kami punya mimpi, saudaraku, bahwa pernikahan kami akan menjadi berkat. Jadi sudah diawali dengan pernikahan seperti itu, dan hari ini sudah 23 tahun ya. Tadi pagi di dalam doa, Mami dapat apa, sayang? Ya, tadi pagi kami berdoa, dan saya pribadi bersyukur, dan saya mendapat artinya gini, sampai usia pernikahan 23 ini luar biasa gitu ya. Pernikahan kami bukan sesuatu yang hebat, bukan, tapi Kristus yang hebat. Artinya pernikahan kami natural gitu ya, bertumbuh, ada banyak hal yang kami terus belajar untuk berespon terus gitu ya sampai hari ini. Dan luar biasanya Tuhan itu sekali lagi nggak pernah berhenti gitu ya. Tuhan tidak pernah berhenti dalam setiap hidup kita, termasuk kami juga. Makanya sampai usia 23 tahun pernikahan itu luar biasa buat saya. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, dan saya melihat bahwa kami yang sama ya, saya mendapatkan hal yang sama seperti Pak Roy tadi, sudah tidak sibuk mikir harus menyesuaikan, harus apa enggak gitu ya. Tapi kami belajar bahwa pernikahan kami ini sesuai dengan rencana Tuhan ini mau dibawa kemana, dalam arti harus menjadi teladan, harus menjadi berkat gitu ya. Mungkin ada banyak hal yang juga
ketika dalam usia pernikahan kami sampai 23 ini, ada yang mungkin nggak tercapai ya secara ini gitu ya. Tentunya kita banyak kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan dan ya mungkin belum ini. Tapi kami tidak melihat itu sebagai suatu apa ya, berhenti ataupun gagal gitu, enggak. Karena saya tahu bahwa saya menyadari bahwa rencana Tuhan itu pasti loh. Amen. Rencana Tuhan itu terjadi. Ya. Apakah di era kami ketika masih ada ini, Atau ke generasi ataukah generasi kami berikutnya? Tapi saya yakin itu pasti terjadi. Artinya warisan itu pasti akan terjadi gitu, akan diwariskan. Teladan itu pasti akan ditularkan gitu. Dan itu aja yang saya bersyukur bahwa luar biasa Tuhan itu hebat dalam hidup kami. Dan hari ini saudara, saya bersyukur juga anak-anak kami 4 semua melayani. Main drum Yavin, main biola Sheila, lalu main keyboard dan ini Ivana. Mungkin papi panggil Kevin ya. Ya. Oke, spontan ya. Tadi adik yang ketiga, ini abang Koko. Jadi di rumah itu yang bungsu itu panggil dia ini kakak. Kan kalau orang Melayu kakak perempuan kan, tidak berlaku. Bahasa Indonesia kakak itu bisa laki bisa perempuan. Jadi kalau di yang nomor 2 baru dipanggil abang. Jadi yang bungsu baru yang cewek dipanggil Cece kayak orang Chinese kali. Ya udah jadi ada Cece. Oke Kevin, apa yang Kevin dapat dalam keluarga? Kevin ini nanti dia November genap 23 tahun. Jadi kami menikah Februari. Jadi istri saya waktu itu usia 23 tahun. Jadi kalau hari ini 23 tahun berarti 23 tambah 23 sudah tahu umurnya berapa? Iya. Dan nanti November 16 anak pertama kami genap usia 23. Kevin, apa yang Kevin dapat dan apa yang Kevin bisa lihat value apa? Iya, kalau saya pribadi melihat orang tua saya mengajarkan kami untuk selalu tekun dalam firman. Maksudnya tekun itu seperti membaca dan juga mengaplikasikannya. Karena firman itu adalah suatu hal yang sangat penting buat kita. Terus kedua, soal memberi, betapa pentingnya untuk bisa memberi. Dan memberi itu bisa dibilang artinya banyak, gak hanya soal material, tapi juga soal waktu. Dari kecil selalu ikut papa saya pelayanan dan saya melihat papa saya khususnya ketika melayani, dia menginvestasikan waktunya kepada orang-orang dan bagi saya termotivasi untuk bisa ikut juga kayak gitu. Dan ketiga mungkin lebih ke, kalau buat mama saya mungkin sifat kelemah lembutannya. Karena apa saya? Kelemah lembutannya. Oh lemah lembut, iyalah orang Jawa kayak Kak Nanto. Ya di situ juga saya lihat situ. Oke, satu kata yang Kevin lihat dari mami, satu kata dari papi. Papi tegas, mami lembut. Terima Tegas kasih. dan lembut. Aku pikir bilang kayak soal papi sabar, Ci. Oke, jadi Bapak Ibu jangan juga gelisah ya anak-anak kita. Nah itu sebabnya poin yang ketiga saudaraku. Yang pertama tadi apa? Rahasia pertama apa? Gambar dan rupa Allah. Terima itu identitas. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah diberkati, kita berhak menerima berkat itu. Karena Tuhan sendiri bilang diberkati. Kalau saudara pasangan muda, waktu engkau mau menikah, makanya jaga kekudusan. Jangan dibalik-balik, hamil dulu baru diberkati. Dipaksa lagi pendeta, cepat-cepat berkati, nanti ketahuan malu. Apa artinya? Bukan itu poinnya. Tapi kita harus lihat urut-urutan, sadar, gambar dan rupa Allah. Yang kedua diberkati, lalu yang ketiga saudara adalah ini. Menghasilkan keturunan saudara. Ya. Jadi beranak cucu, sekali lagi jangan dibalik-balik saudara ya. Diberkati dulu baru beranak cucu. Jangan beranak cucu baru diberkati gitu ya. Nah ini prinsip yang penting. Jadi beranak cucu kita menghasilkan keturunan saudara ya. Jadi dan sebenarnya bukan hanya sekedar menghasilkan keturunan. Ya. Tapi Tuhan mau kita ketika Tuhan percayakan keturunan ataupun anak-anak itu saudara, bagaimana hidup kita bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak ini untuk kita bisa mendidik mereka. Nah itu yang menjadi masalah saudara, kadangkala kita orang tua
cuman tahu, mungkin maaf kata bahasanya, cuman tahu buat anak, tapi tidak tahu mendidiknya. Itu banyak terjadi kadang-kala karena kita berpikir bahwa menikah, punya anak, kasih fasilitas, selesai. Saudara, hidup kita tidak habiskan untuk hal-hal seperti itu, saudara. Bukan hanya itu aja, saudara ya. Nah, kita melihat bahwa ada 3 fase dalam kehidupan anak-anak kita ataupun dalam kita mendidik anak-anak kita ini, yaitu fase keluarga, fase kelompok, dan fase keluar ataupun dan menanjak. Usia 0 sampai 11 itu fase keluarga, 12 sampai 18 tahun fase kelompok, dan 19 sampai 25 ya, itu fase apa? Keluar. Usia mau menikah seperti itu. Nah, di 3 fase ini, saudara, kita harus hadir, saudara. Amen. Dalam diri anak-anak. Anak gak cukup dididik ketika kecil aja, enggak, saudara. Tapi usia anak ini, saudara, sampai dia menikah, sampai kita rilis mereka dalam pernikahan, itu masih menjadi tanggung jawab setiap orang tua. Banyak orang tua yang lalai, saudara, mendidik anak-anaknya. Banyak orang tua yang lalai hadir dalam kehidupan anak-anak. Makanya kasus anak-anak sekarang ini ya, ditambah lagi kondisi zaman ya, sekarang teknologi semakin canggih, tapi peran orang tua nggak ada. Banyak anak-anak yang kehilangan ya, bahasa umumnya kehilangan kasih sayang, kehilangan figur. Padahal orang tuanya ada di situ, tapi berapa banyak mereka hilang gitu ya. Nah, itu menimbulkan tidak hanya ini, saudara, tapi menimbulkan dampak terhadap anak. Makanya anak-anak ada yang hidupnya itu dia merasa nggak punya siapa-siapa. Padahal ada keluarganya. Ada anak-anak yang banyak macam-macam sekarang, saudara. Kalau kita lihat kasus-kasus anak, apalagi anak-anak remaja, wah luar biasa kasusnya. Nah, ini betapa kita melihat peran orang tua itu sangat penting, saudara. Kita mendidik anak, jangan hanya anak itu jadi pintar, saudara, enggak. Tapi bagaimana kehidupan mereka benar-benar kita lengkapi. Orang tua harus hadir karena ini Tuhan mau kita menjadi orang tua yang berperan, saudara. Jangan lari dari tanggung jawab kita ya. Saudara, apa sih yang kita wariskan waktu kita mendidik anak? Itu ada 3 hal. Pertama, berkat kerohanian. Kenalilah Tuhan sejak dini. Mari kita baca 3, 2, 1. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Semua aktivitas dari setiap musim dan fase harus diisi penuh, bukan cuma ibu tapi Bapa. Nah, harusnya ada 3 berkat yang kita wariskan. Berkat kerohanian, memperkenalkan Tuhan sejak dini, mengajarkan firman. Saya tahu, saudaraku, saya tidak begitu menguasai teknologi, tapi saya harus mengajarkan firman anak-anak saya sejak dari kecil sampai sekarang. Tiap malam sebelum tidur harus berganti-gantian sharing firman, karena saya tahu susah, kita sulit mau menghalangi mereka untuk pergaulan untuk tetap kudus, untuk mereka tidak nonton pornografi di mana-mana. Itu capek kalau kita cuma sibuk urusan dengan perbuatan dosa. Tapi coba kita rasa aman sama anak dan mempercayakan identitas mereka, dan jangan pernah ragu anak-anak kita. Saya bilang sama Kevin waktu saya bawa di Melbourne 2018, saya tahu, saudaraku, dunia barat, pergaulan LGBT, gay dan sebagainya. Tapi waktu sebelum saya dari rumah sudah di sini sudah sampaikan, tapi waktu saya hantar di Melbourne, saya ulangi lagi. Kakak, dari kecil kakak dididik dengan firman Tuhan. Papi mami gak sempurna, masih ada gagal, tapi itu yang papi mami bisa lakukan. Sekarang kakak akan sendiri tanpa ada take over, tanpa telepon. Sudah jam berapa kok belum pulang? Sekarang jam dinilai kita keluarga harus 10 sudah di sini karena sharing firman 10:30 harus sleep. Tidak ada yang orang tahu kamu, tapi papi percaya kamu akan tetap menghormati Tuhan. Dan dengar, seandainya kamu gagal dalam pergaulan moralitas, papi tetap bangga kamu anak papi
Bukan berarti papi kompromi, kamu mau hidup di dalam dosa. Saya ngomong begitu. Oh naif banget saya kalau anak saya jatuh dalam dosa lalu saya tempeleng, memalukan kamu. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Itulah ayat yang menelanjangi saya. Sediakan ruang kegagalan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Sesempurna apapun engkau didik, sehebat apapun engkau perkenalkan Yesus. Ketika dia fall down, jatuh, sediakan ruang kegagalan. Bapa yang baik tidak nuntut, sediakan bahu pundakmu, biarkan dia mencucurkan air mata. Dan jangan pernah saudara usir dia. Berkat yang kedua, karakter. Berkat yang ketiga, kompetensi. Adalah tugas seorang papa mama menemukan potensi anak, kecerdasan majemuk apa yang dia miliki. Lalu kita explore dia supaya diedukasi pendidikan seperti apa dia pilih. Banyak orang tua enggak mau tahu, dengan bahasa paling gampang. Tak tahulah pak, terserah dia mau kuliah apa. Itulah papa mama punya anak tapi tidak ikuti perkembangan fase 0, 11, 12, 18, 19, 25. Fase 19, 25. Ini saudara fase kita merilis dia apakah dia kuliah dan merilis dia apakah dia menikah. Sehingga waktu dia menikah tidak perlu campur orang tua. Karena ayat itu sudah bilang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, lepas dari otoritas itu. Dan dia akan bersatu dalam satu keluarga yang baru. Dan mereka akan menghadapi buruk bagusnya, orang tua hanya bisa menjadi advisor, menjadi penasehat saja. Nah, berkat kompetensi kita harus latih anak kita dari potensi, temukan bakatnya, kembangkan potensi menjadi kompetensi sehingga menjadi anak yang profesional. Jadi kadang-kala kita lebih hebat mengajar anak kompetensi hebat dagang daripada hebat memperkenalkan Yesus. Bagus mengajar hebat dagang tapi saudara berkat kerohanian itu jauh lebih penting. Contoh di Alkitab nggak ada ukuran, pendeta pun gagal mendidik anak Imam Eli. Sibuk pelayanan pagi sampai sore, wah kayak lagu Cincaho, Paji Paisa Paila Cincaho, tapi nggak pernah didik anak. Akhirnya saudaraku, papanya setia kepada Tuhan, anaknya berzina dengan orang tidak seiman. Nah lihat kenapa? Karena pelayanan jadi berhala. Doa Anda boleh 10 jam, kalau hidupmu tidak jadi penyembuh bagi pernikahanmu, hancur. Apa artinya hebat pelayanan tapi di rumahmu chaos, istri Anda nggak respect. Nah inilah yang saya sedih, kenapa saya harus tetap menyuarakan suara kenabian lewat pria di seluruh kota bangsa. Kenapa? Karena hancurnya di sini saudara, ketiadaan Bapa berperan. Nah fungsi ini akan banyak saudara ikuti pada waktu pemuritan. Waktu kami suami istri 2017 akhir komitmen memuridkan orang. Saya di perjalanan begini, mami, kok kita cuma sibuk pemulihan suami istri itu. Coba kita sampai seperti yang kita alami, sentuh anak-anak mereka. Dan saya seperti survei, saya bilang Tuhan ampuni saya sebagai penatua gagal, mengajar jemaat hebat usir setan, hebat dalam segala hal, tapi chaos dalam masalah parenting. Disitulah kami berdua komitmen, ayo kita mau dampingi. Gak gampang saudaraku, saya harus ngomong dengan jemaat yang punya anak yang usia jauh dari saya seperti selevel Kevin atau Ivana. Dan saya harus menyesuaikan hobinya supaya saya bisa nyambung. Gak gampang. Dan gayanya gaya sepertinya tidak ada etika. Tapi gak apa. Karena kesalahan terbesar bukan kesalahan dia. Di orang tua mendidik sejak dini. Nah itu sebabnya gereja ini, kenapa tadi kalau saudara kata home of discipleship. 2 tahun ini kami akan mau konsen jemaat. Ayo ada di dalam pemuritan. Komsel, ayo bangun hal yang esensi. Daripada buat pelayanan hebat-hebat. Saya jujur sebagai penatua dan gembala sini, saya tidak mau terlalu banyak pelayanan yang aneh-aneh. Kita mau masuk kepada hal yang kualitas, yaitu pemuritan. Yesus fokus pemuritan 3,5 tahun. Kadangkala pelayanan aneh-aneh tapi rumah tangga bermasalah. Mari kita membangun ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang berkat yang rahasia yang ketiga, dan yang keempat, yang terakhir, ayat tadi berkata apa? Taklukkan bumi, berkuasalah. Wow, waktu saya baca ini, ya pernikahan kita ini diberi kuasa.
Walaupun kenyataannya perceraian lebih berkuasa daripada pernikahan, perselingkuhan lebih berkuasa daripada pernikahan, cancer, penyakit jiwa, stres, depresi lebih berkuasa daripada pernikahan. Siang hari ini saya katakan dalam nama Yesus, pernikahanmu lebih berkuasa dari penyakit-penyakit itu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, ketika Tuhan berkata kamu kembali temukan gambar dirimu, engkau diberkati, engkau punya warisan, maka lihatlah keluargamu. Kau akan diberkati di ekonomi. Nah ini saudaraku, coba Mami terangkan. Nah ini saudara, jadi segala sesuatu itu dimulai dari dalam saudara. Amen. Bukan keluar, Ya. bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam Dalam ya. keluar. Jadi kita akan berkuasa gitu ya, berkuasa di bidang ekonomi dan sebagainya, itu kan bicara keluar. Di Ulangan 4 ayat 14, dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Nah, ini luar biasa saudara. Jadi semua itu nggak bisa kalau dari luar dulu saudara. Jadi harus dari dalam baru kita bisa berkuasa gitu ya. Dan hal yang bisa terjadi adalah dalam hidup kita benar-benar akan mengalami gimana sih namanya orang berkuasa ya. Ya. Artinya kita bisa menguasai bidang-bidang itu saudara. Ya. Nah ini yang kadang-kala kita maunya menguasain tapi nggak konsen yang di dalam dulu ya. Kekuasaan bukan disalahartikan saudara seperti ambisi. Saudara mungkin menguasai ekonomi, jatuhkan orang supaya bisnis saya bisa ini, jatuhkan pelayanan supaya pelayanan kita hebat. Lah inilah gambar yang rusak. Saya suka kembali lagi kepada hal yang semula ya. Kalau gambar dan rupa Allah itu dikembalikan kepada posisi yang benar, maka kata otoritas, kata kuasa itu di mana apa? Firman. Di mana ketika seorang pria dan istri, suami dan istri, anak-anak ketemu firman, maka lihat saudaraku, ini adalah akibat. Akibat di mana? Di keluarga. Jangan upayakan kebahagiaan. Kalau kita sadar kita gambar dan rupa Allah, kok kebahagiaan diupayakan? Pak Roy, aku bagaimana ya kunci supaya kita bahagia? 1, memaafkan. 2, terima dia. 3, beli kesukaan dia. Nanti akan kambuh lagi. Karena manusia tidak akan selamanya bisa memuaskan. Karena ada satu blank spot dalam diri manusia itu selalu ada rasa kosong. Dan itu bisa diisi hanya oleh firman. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hanya firman yang bisa isi saudara. Makanya ketika firman ada, lihat perkataan pernikahan kita. Ketika ada penyakit, suami istri engkau akan perintahkan kutuk penyakit. Pergi. Kenapa? Ada authority. Kebahagiaan itu yang diperintahkan Tuhan itu datang dalam rumah tangga. Katakan amin. Di ekonomi, di pekerjaan, di bisnis. Sekarang kan begini saudaraku, kita salahkan COVID. Tapi kita lihat juga ada sisi lain juga dalam masa COVID orang juga diberkati melimpah-limpah. Jadi bukan masalah situasi yang ada di sekitar kita, masalahnya di dalam kita Bapak Ibu. Saya suka ajar begini, keberadaan hidup kita bukan ditentukan apa yang dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Di dalam itu iman, di dalam itu kasih, di dalam itu pengharapan, di dalam itu gambar dan rupa Allah. Waktu kita mengalami saudaraku, kebenaran ini, maka lihat keluarga, saya melihat begini, kita juga ada satu keluarga yang kami melayani, enggak juga kaya-kaya amat, sederhana. Saudara rumahnya juga masih kontrak, tapi saya suka begini, kok dalam perbincangan mereka yang ada tuh hati Tuhan itu buat jiwa-jiwa mereka layani. Mereka pas-pasan dalam hal makan minum. Maaf penampilan juga mungkin wanita istrinya jarang ke salon dan memang juga gak ada dana. Tapi menyembuhkan banyak orang, membuat orang jadi inner beauty-nya bangkit pulih saudara. Daripada kita dikasih uang dari suami, kita poles sana poles sini. Tanam benang-benang putus jadi penyot. Lalu kita berpikir, saya kurang bahagia karena suami saya kurang kasih uang. Bukan saudaraku, suamimu kasih uang bermiliar-miliar juga bukan itu. Ketika ada firman saudaraku, kita tidak salahkan, oh karena ekonomi, karena pandemik. No. Di mana anak Tuhan berada kalau ngerti gambaran rupa Allah, keluarga diberkati, punya keturunan, lihat saudaraku. Sesuatu kesukaran akan menjadi kesukaan. Lalu kita memultiplikasi gambar dan rupa Allah. Wow. Bukan cuma 4 anak. Saya berpikir dari anak saya ini menampilkan gambar Allah. Sekarang dia jadi
pemimpin, dia menampilkan gambar Allah. 4 anak saya kalau nanti bekerja, dia sedang menampilkan gambar Allah di bumi. Karena kita representasi Allah di bumi. Amin. Jadi bukan cuma masalah kata beranak cucu itu bukan punya cuma anak, itu arti fisik. Arti rohani adalah memultiplikasi gambar-gambar Allah. Lalu di pelayanan dan secara fisik tubuh kita sehat. Katakan amin. Dan inilah kesimpulan kita. Nah ini saudara, ini kesimpulan. Jadi bagaimana kita bisa terus mengalami rahasia ya kelimpahan berkat ilahi dalam keluarga. Melalui kehidupan keluarga, kemuliaan Allah dinyatakan karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini rencana Tuhan, ini tidak bisa diganggu gugat ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat keluarga-keluarga ini. Dan melalui kehidupan keluarga supaya menggenapi rencana Allah, diberkati pernikahannya, menghasilkan keturunan secara fisik, berkuasa. Ya, ini bonusnya saudara, berhasil, bermanfaat, berdampak bagi sesama serta menjadi berkat dan penuh dengan keberhasilan. Saudara tentu